developer resources, such as the App-to-User Payments API, developer wallets, and we have improved hackathon facilitation through the PyBrainstorm app. Additionally, we're introducing two new utility creation ambassador programs, the Ecosystem Ambassador and the Local Business Ambassador. The Ecosystem Ambassadors are expected to proactively... Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Actively identify, reach out to, and engage with developers in their own personal and professional networks who can build new Pi apps or who can make their existing apps compatible with Pi. Local business ambassadors are expected to onboard businesses onto Pi. Many small local businesses in many parts of the world are already accepting Pi as a form of payment for real goods and services, and pioneers can play a critical role in onboarding new such businesses. Enough with the core team. Second, let's look at what community developers are doing. This can be glimpsed through the recent Pi hackathon in the first quarter of 2023. With over 360 final submissions in the hackathon, developers around the world showcased a variety of strong use cases, such as apps for social media, finance, marketplaces, games, news, and much more. You are invited to review hackathon projects in the PyBrainstorm app even before they are added to the testnet ecosystem interface. Such efforts of community developers contribute to the Pi network and ecosystem growth by building mobile web apps that can potentially bring true utility to pioneers. In the near future, we'll be rolling out even more developer programs to further support your Pi app building efforts. Third, let's look at what pioneers can do. As exciting as all these accomplishments have been, the objective that they have been moving us toward is the most exciting of all, transitioning from enclosed to open mainnet. However, we can only reach this objective when all participants, the core team, community developers, and pioneers make their own respective efforts to prepare the network in its maturity and readiness for the open network period. In other words, if we want the open network to come sooner, we have to work for it. Concretely, we need to achieve those two goals that I mentioned earlier, mass KYC followed by mainnet migration, and utility building. Now that all major essential infrastructure components for the KYC and ecosystem have been released, it's time for pioneers to join forces and build towards these two goals. There are three things you can do to contribute to the first goal of mass KYC and mainnet migration. First, pass KYC and migrate yourself if you haven't already. That means you submit your KYC application now and complete the mainnet checklist to migrate to mainnet. This checklist includes items such as creating and confirming your blockchain wallet where you can store your Pi. Second, you can become a KYC. Kepada para narasumber mohon izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Adi Zainal Mutakin, panggilannya Zainal. Saya sangat sumringah gitu Pak, yang mendengar bagaimana masa depan internet ini bagi bangsa kita khususnya gitu Pak ya, khususnya pribadi saya beserta rekan-rekan yang hadir di sini Pak. Dan yang ingin saya tanyakan Pak berkaitan dengan penjelasan Bapak tadi, saya sangat optimisme gitu Pak dengan penjelasan wabil khusus yang disampaikan oleh Bapak Novi gitu. Begitu membuat kami ini betapa pentingnya Pak, pertama kesehatan badan kita ya Pak ya, kemudian juga menjaga keselamatan kita, karena banyak orang-orang yang menaruh harapan di pundak kita, itu maksudnya. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini kaitan dengan keamanan Pak, artinya regulasi Pak. Sejauh ini kita tahu bahwa dalam bisnis cryptocurrency Pak, umumnya gitu, kita mengenal bahwa di Indonesia ini kan ada otoritas jasa keuangan yang orang. Day 2023. As many of you know, we celebrate Pi Day every 14th of March.
not just because it appears as 314 on some calendars, but also because it marks the anniversary of Pi Network's official launch, which happened 4 years ago. Wow, time flies. Over the past year, we've made great achievements, such as enabling mass KYC, implementing a new dynamic mining mechanism, migrating pioneers onto mainnet, releasing Pi platform developer tools, and many more. Today, we are sharing several exciting news and key messages that aim to not only inform you but also inspire you to take action yourself. Together, the core team and pioneers have executed on our shared priorities to build a project that reflects our shared goals of a more fair, distributed network built on Pi. The Pi community includes pioneers, the core team, and community developers. Now, we need to focus on what the entire Pi community can do together to move the main goals of the enclosed network forward and bring us closer to open network. These are just 2 goals. The first goal is mass KYC identity verification of the tens of millions of pioneers, followed by the migration of their mobile mining balances to the Pi blockchain, so people to KYC and move their Pi to the blockchain. The second goal is the creation of real utilities for the Pi cryptocurrency through the Pi ecosystem, so people can use their Pi for apps, goods, and services. 2 goals. We achieve these goals, and we take down the mainnet firewall. As explained in the 2021 December white paper, these enclosed network goals are prerequisites for us to reach open network. To reach these goals, Pi Network relies on all members of the Pi community to come together and pitch in. Today, we are sharing several product releases and will offer specific guidance on how pioneers can make some more diverse decentralized efforts to contribute to Pi Network and its enclosed network goals faster. And all this is tied together under a central theme of what can I do for Pi? First, we'll take a look at what the core team is doing, and then we will talk about community developers and pioneers. As part of the first goal, today the core team is making KYC open for all. To achieve this, we are introducing a tentative KYC program that gives accounts with more complex properties a chance to start their KYC, allowing the algorithm to make additional checks after they've submitted documents and pass the reviews by validators. We are also adding a new feature that allows pioneers to send mobile notifications to members of their referral and security circles to encourage them to also start their own KYC and migration process. As part of the second goal, utility building, we are releasing a testnet ecosystem interface. Pertama, yang perlu diketahui bahwa Pi Network itu berbeda dengan koin komoditi yang lainnya. Jenisnya kripto yang terinskripsi betul, tapi dia dikonsep sebagai uang masa depan. Uang yang macam mana? Saya terangkan dengan bahasa yang mudah kita mengerti aja. Jadi kalau sekarang ini yang berlaku uang fiat, maka namanya Global Finance Safety Net atau jaring pengaman uang globalnya adalah dolar paling terbesar, dolar US. Sebagian negara menggunakan yuan sebagai Global Finance Safety Net, seperti Korea Utara, Cina, ada beberapa negara, Vietnam, dan itu menggunakan yuan sebagai Global Finance Safety Net. Kalau nggak salah Iran juga. Terus sebagian lagi menggunakan euro sebagai Global Finance Safety Net. Itu di negara-negara 29 negara Eropa ini sekarang 28 karena Inggris keluar, menggunakan euro sebagai Global Finance Safety Net atau jaring pengaman uang global mereka. Di sebagian negara di Eropa Timur menggunakan rubel. Nah, ini yang menyebabkan uang penjaminnya itu nggak kuat, menyebabkan terjadinya inflasi yang berkepanjangan karena rata-rata negara-negara itu diambil sumber daya alamnya, dikasih catatan uang namanya paper.
sebagai pinjaman lagi untuk modal kerja. Dikasih paper, dibatasi dengan regulasi-regulasi begini begitu, kita tidak dapat uang, kita jual sumber daya kita kepada mereka. Yang kaya adalah negara-negara yang memiliki global finance safety net tadi. Nah, ini dirasa tidak menguntungkan atau menjadi ketimpangan bagi ekonomi dunia. Dan saat ini akibat daripada praktek-praktek seperti itu yang uang dikuasai oleh sekelompok orang di dunia yang orang sering menyebutnya Illuminati. Nah, akhirnya terjadi inflasi besar-besaran. Dan sekarang sudah 18 negara di dalam perawatan IMF. 66 lebih daftar untuk perawatan. Indonesia masih kuat. Pertumbuhannya 5,3 sampai 5,5. Tapi harus diingat, kita kuat. Kita bisa produksi barang. Tapi kita mau jual kemana? Negara penerima barang kita lagi dalam perawatan IMF. Daya belinya kurang. Akibatnya kita bisa berdampak juga ke Indonesia. Dan sekarang ini terbukti suku bunga bank sudah naik. Nah, akibatnya nanti retail akan mengalami permasalahan berat di Indonesia. Kalau retail sudah mengalami permasalahan berat, daya beli orang turun, harga properti besok anjlok. Tanah-tanah yang tadi dipatok harganya lumayan kenceng akan dijual di bawah NJOP. Begitu termasuk barang-barang produksi lain. Nah, ini masalah yang timbul dan itu sudah diingatkan oleh Presiden Jokowi dari tahun lalu, dari tahun awal-awal tahun 2022. Nah, yang bisa menyelamatkan ini secara global adalah dirubahnya mata uang dunia. Yang tadinya rupiah itu kertas, dolar itu kertas, bat kertas, real kertas, peso kertas, rupiah kertas, rubel kertas, semua uang-uang kertas dunia dirubah konsepnya menjadi uang digital. Gitu. Nah, uang digital ini tentu membutuhkan yang namanya Global Finance Safety Net tadi. Di antara semua Global Finance Safety Net yang sudah kelihatan memiliki beberapa hal pendukung, dan ini tidak terbantahkan adalah Pi Network atau Picoin nanti jadinya. Tuh. Kenapa demikian Pak Jenal dan kepada kita semua? Karena Picoin ini memiliki 3 hal. Pertama teknologi, kedua ekosistem, kedua ekologi. Ekologi ini yang lagi kita dorong Pak Buhori, udah cepat itu kasih itu teman-teman biar bisa beli mobil. Jangan nunggu open minded. Kalau ekologi sudah jalan, maka tentu Pi berlaku sebagai uang sudah tidak terbantahkan. Teknologinya sudah luar biasa. Kita sudah sampai di Web 3.0. Kita punya namanya Mind Network. Mind Network ini suatu jaringan kerja yang luar biasa besarnya, saking besarnya sampai nggak bisa dihack. Kenapa? Karena nodenya itu terbagi-bagi. Nodenya yang megang 10.000 koin ke atas itu bisa jadi node dan mengontrol sistem keuangan. Nah, CBDC nanti yang tersentralistik, CBDC itu tersentralistik, rupiah digital tersentralistik, diatur oleh Central Bank Digital Currency atau BI-nya digital. Diatur oleh itu. Tapi dalam transaksi keuangan nanti itu harus lewat yang namanya blockchain, terdesentralisasi Web 3.0. Milik siapa itu semua? Milik daripada Pi Network itu. Jadi berbeda koin-koin komoditas. Nah, kalau teorinya koin komoditas itu akan tergantung pada supply and demand, ada teori pump and dump, jadi kan orang ngejual supaya harganya jatuh, kemudian dia borong lagi koin, harganya naik, dia mengambil untung di situ. Nah, di koin Pi tidak terjadi karena Pi adalah mata uang, makanya tidak disebut harga. Pi itu nilainya berapa? Value. Tuh, panjang listnya. Nah, value ini siapa yang membentuk? Pioner. Makanya ada orang bilang, lu nggak bisa itu berdasarkan vendor. Vendor dengan itu harga.
Tapi kalau nilai yang membentuk komunitas sejenis, kita-kita yang membentuk, diatur buku putih, namanya Stellar Consensus Protocol. Nah itulah kenapa kami dukung dulu 314 159 di Ancol, dihadiri kira lebih 6.000 orang lebih. Itu terbesar di seluruh dunia. Di Cina juga begitu, di global juga begitu, dan sekarang seluruh peserta hackathon nilai paling besar adalah 314 159 dolar per koin. Ada yang lebih dari itu, karena ada 3 juta tapi kayaknya nggak bisa jalan karena sedikit orangnya. Terus kalau ada disparitas bagaimana di network itu ada komite nanti yang akan mengatur. Komite itu terdiri dari founder dari Bank Dunia, IMF, dan ya tentu orang-orang yang berpengaruh di bidang keuangan. Nah itu kira-kira. Terus mengenai regulasi, perlu Pak Jenderal ketahui, dulu kita diserang oleh para nyinyirun bahwa ini tidak terdaftar di Bapepti. Pi didaftarkan secara hukum di bawah Undang-Undang California di Amerika. Dan Pi adalah mata uang, maka Bapepti tidak berwenang mengurus ini. Itu yang saya bantah Pak Jerry Sambuaga, dan saya bikin videonya, dan sampai sekarang Jerry tidak bisa apa-apa. Bahkan oleh Presiden Jokowi, wewenang Bapepti sudah dicopot, dipindahin ke OJK. Yang paling berhak ngatur ini OJK. Karena nanti akan ada beredar uang-uang yang cukup banyak, dan ini kan negara perlu mengambil untung di sini ya. Ini negara mengambil bagian, kalau nggak lolos nanti pajaknya. Kalau kita tukar langsung nanti kena 0,5%. Kalau nanti uangnya kita taruh di bank tidak digunakan, maka dia kena 20%. Makanya uang itu harus bergulir gitu. Nah, apa hubungannya dengan rupiah digital? Untuk Bapak ketahui, saat ini negara sudah menerbitkan yang namanya IDRT, Indonesian Rupiah Token. Bahkan saya kemarin punya, cuma kehapus. Sudah siap dompetnya. Sudah diperdagangkan sekitar 133 miliar uji coba. Jadi kemarin negara bicara mengharamkan kripto, dan katanya itu fluktuatif dan sebagainya, tapi sekarang bikin token. Ini yang salah siapa nih? Ini jelas-jelas harusnya itu dilaporin polisi itu yang bikin IDRT. Nah, cuma kan terus terang saja bahwa perubahan dunia ini tidak bisa dilawan dengan cara-cara yang korup. Ini semua sudah mendekati jalan-jalan lurus. Jadi orang kan ada ketakutan dulu dari beberapa pejabat yang ini. Lalu nanti kalau misalkan ini terus gue dapat bisnisan di luar gaji dari mana, kan gratifikasi dari mana. Nah itu udah nggak bisa lagi besok. Ini yang merisaukan mereka, sehingga mereka supaya ini gagal. Tapi nggak bisa. Kalau misalkan ini gagal, Indonesia adalah negara yang paling miskin di dunia nanti. Padahal dengan sumber daya alam yang luar biasa, itu akan tertinggal. Dan Presiden Jokowi sudah tahu itu, makanya Presiden Jokowi dari tahun 2019 selalu bicara tentang cryptocurrency, digital currency, artificial intelligence, dan sebagainya, dan sebagainya. Hanya saja jajaran di bawahnya kurang tanggap. Akibatnya kita jalan agak lambat. Cina duluan. Cina malah Bank of China mendukung semua. Jadi transaksi itu nggak punya modal dikasih sama Bank of China. Jadi orang-orang seperti Pak Buhori di sana itu nggak susah. Alibaba juga dulu jadi besar seperti itu, termasuk yang paling terbesar di dunia. Itu didukung oleh pemerintahnya. Indonesia tidak. Tapi nggak usah kecil hati. Kenapa nggak usah kecil hati? Mau tidak mau Indonesia harus menerima ini. Sebagai bukti, waktu kirap merah putih di depan istana presiden, 100 orang panitia dan 118 orang panitia, 18 jenderal, sisanya adalah pioner. Saya ada di situ.
Saya ada di situ sebagai pembina. Dan kita kirap depan presiden, teriak apa? Salam petir, jeder, jeder, jeder. Untung Pak Jokowi nggak nanya. Ya, memang sampean KYC. Oh nanya gitu kacau gitu. Dia senyum-senyum aja kita jalan. Ah, ini sebagai bukti. Orang nyinyir ngomong begitu, kita tetap jalan. Jadi Pak, nggak usah khawatir. Yang mengenai apa namanya undang-undang tentang komoditas itu tidak berlaku di CoinP karena CoinP dicanangkan sebagai uang global dan uang global ini tidak bisa terbantahkan, hanya masalah waktu saja. Sebentar lagi udah sampai. Jadi itu yang perlu Bapak ketahui. Kemudian soal-soal lain mengenai P ini kapan bisa terlaksana, saya langsung jawab walaupun itu tidak ditanya. Ini waktunya sudah sangat dekat. Tanggal 5 ini pengumuman tentang hackathon. Tanggal 14 nanti semua masuk ke Web 3.0. Pemenangnya adalah Carbon Browser. Nah, setelah itu mudah-mudahan paling sebulan setengah dikit lah open minded. Kalau sudah open minded, Bapak udah nggak pusing. Bapak tinggal datang ke bank yang sudah terdaftar, ada 20 bank itu yang sudah terdaftar. Bapak tinggal datang ke situ, Bapak konversi. Nggak perlu withdraw, Pak. Konversi. Pi Bapak beri konversi ke rupiah, ke dolar. Nah, cuma Bapak jangan berpikir uang kertas. Bapak harus punya dompet digital. Makanya udah ketakutan pemerintah bikin IDR token tadi. Iya, masuk. Otomatis disahkan Mas Rahmat karena tokennya udah ini. Nah, sudah, ya. Sudah keluar tuh Mas Rahmat sudah kasih tahu. Jadi token sudah disahkan kripto karena sudah terbit ini IDR-nya. Jadi nggak usah khawatir, kaum nyinyir yang ngomong begitu ketinggalan zaman Pak. Nanti Bapak tinggal sumbang. Kalau mereka nggak ngerti juga, mereka kata Bang Jerry, Pak Jerry, ya, bahwa biarkan mereka jadi pembantu Bapak. Kasih kesempatan mereka jadi pembantu Bapak. Karena mereka nggak mau ngerti, nggak mau didorong, nggak mau apa nggak mau. Ya wis, mau bilang apa kan? Kan nggak boleh semua orang kaya juga. Nanti yang perbaiki genteng siapa, yang turun ke sawah siapa, yang mau bikin perbaiki mobil siapa, kan nggak ada Pak ya. Yang mau ngangkat-ngangkat barang siapa, ya kita bayar mahal lah. Kalau satu hari 100.000 mereka diupah, kita bayar 300.000 kan gitu, 3 kali lipat kita bayar. Nah itu kira-kira Pak. Jadi nggak usah khawatir, semua legal semua, apalagi undang kripto sudah disahkan. Jadi luar biasa. Ini barusan tadi dapat informasi, kripto sudah disahkan. Tokennya duluan, saya punya dulu token IDR, cuman nggak hapus, nanti saya mau bikin lagi. Karena begitu tukar, kita masukin ke IDR. IDR baru kita ambil di Indodax, ambil di bank, apa terserah kita. Jadi itu kira-kira jawaban. Kalau kurang puas bisa ditanyakan lagi, nggak masalah, biar tuntas semuanya. Oke, makasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Oke. Silakan berdiri dan memperkenalkan diri. Ini mudah-mudahan masih ada 2 orang, waktunya sangat. Yatim Muhammad Yatim dari Depok. Pertanyaan saya hanya singkat saja, karena kami banyak yang nggak tahu mengenai apa yang terjadi di network di Cina. Benar-benarkah harga ini terjadi di Cina atau rumornya itu macam-macam? Jadi Pak Nopi yang sudah berkunjung ke Cina tentu kan pasti mencari hal itu. Mohon keterangannya tentang hal itu untuk meyakinkan semua yang ada di sini mengerti apa yang terjadi di Cina dengan sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak Yatim. Baik. Ini pertanyaannya ke Pak Nopi lagi, beliau capek. Terus silakan Pak. Jadi gini, betul saya tanggal 4 sampai tanggal, saya balik ke Jakarta
Iya, 10 sampai Jakarta. Tadinya saya mau lama ya sampai tanggal 14 di sana. Cuma pas saya ke Cina, dari Hong Kong ke Cina, terus balik lagi ke Hong Kong, itu ada perbaikan di browser tadi Pak Bori nyinggung. Ada perbaikan di browser. Perbaikan ini sebenarnya sampai tanggal 14. Cuma terus dilanjutkan dengan yang namanya Cina dan seluruh dunia ternyata. Tadinya saya duga di Cina karena informasinya begitu. Itu software development kit diperbaiki, dibuat. Jadi pembangunan perangkat lunak untuk sistem jaringan Pi bisa berjalan ke Bank of China, ICBC, OCBC, semua Hong Kong ke Macau kemana itu sampai tanggal 28. Tapi orang Cina ini memang luar biasa karena mereka memang persiapan udah mateng. Jadi tanggal 24 begitu digulirkan itu SDK, tanggal 25, 26, 27, 28 mereka sudah jalan, Pak. Di negara-negara lain masih tunggu tanggal 28, mereka sudah jalan. Nah, saya dapat informasi valid bahwa yang kemarin itu yang diberitahukan saudara kita Mbak Derli itu semua benar. Bahwa di Cina udah uji coba sebelum SDK. Dan wajar mereka melakukan itu. Ya tadi saya sudah jelaskan bahwa mereka punya 27 juta orang. Kalau 1000 saja koin mereka satu orang, maka itu menjadi 27 miliar koin, lebih tinggi dari yang dimiliki core team 20 miliar koin. Apalagi kalau 2000, 2 kali lipat lebih, 2 kali setengah tinggi. Jadi berapa tuh 50% daripada yang dimiliki core team. Ini luar biasa. Yang tadi dibangun oleh orang Yunani dan orang China di Amerika, tapi yang kaya orang Cina juga. Karena mereka orang-orang yang yakin sama masa depan ini, mereka bisa membaca sejarah masa depan. Mereka duluan berlomba, mereka punya vendor banyak, pionir banyak, pemerintahnya mendukung, ya sudah selesai. Kita nggak usah ngiri, tapi kita harus belajar dari mereka. Oh mereka bisa, kenapa kita tidak? Nah, padahal kita adalah negeri yang kaya raya. Orang-orangnya juga pinter-pinter, apalagi minterin, pinter banget gitu kira-kira. Iya. Nah, jadi semua informasi di Cina, apalagi kalau lewat yang namanya aplikasi WeChat, pasti benar. Kenapa? WeChat nggak sama seperti WhatsApp yang di sini digunakan untuk hoak-hoak, di sana nggak bisa. Kenapa? Karena WeChat di sana dipakai juga sebagai alat bayar, Pak. Kalau Pak M. Yatim ya, datang ke Cina bawa 2 kantong kresek uang, jumlahnya misalkan ratusan juta US dollar. Bapak datang ke sana, Bapak belanja, Bapak bayar gitu, action. Mereka pembelinya ngeliat Bapak dari kepala hingga ke kaki. Ini orang dari Purbakala kok bisa sampai ke sini gitu kan. Karena nggak ada, Pak. Sana Bapak datang mau bayar, klik, kiris, selesai bayar, tinggal, sudah selesai. Nah, saya untuk ke sana, saya juga persiapkan diri. Saya nasabah daripada ICBC. Jadi memang siap betul ke sana. Jadi saya bisa menggunakan uang di Cina, digitalisasi di Cina, saya menggunakannya juga. Karena harus ngikutin di sana, Pak. Kalau nggak keluarin uang tuh ada setengah mati. Kalau di Hong Kong kita masih bolehlah pakai uang dolar Hong Kong ini. Kalau di Cina dilihatin, Pak, dari kepala hingga kaki. Jadi mereka sudah jalan. Dan memang saya melihat juga bahwa Cina itu merupakan pilot project daripada Pi Network itu sendiri. Kenapa demikian? Karena tadi Profesor Cheng Yaofang itu berasal dari selatan Cina, yang komunitas paling terbesar di Cina yang nambang Pi ini dari sana. Nah, sahabat saya adanya di Nanjing di utara sana. Dia harus datang ke saya untuk menerjemah karena kemarin itu teman kita Bang Andre nggak bisa masuk, Pak.
kena masalah imigrasi. Saya bertiga jalan Pak. Satu namanya Mahmudin dari Lampung, komunitas, dia mewakili komunitasnya saya sama translator saya, karena yang bahasa Mandarin yang jago sih Bang Andre ini. Sampai di imigrasi Hong Kong, ya kita sudah dandanin ini teman ini Mahmudin kan, tapi rupanya ya susah juga. Saya udah bilang topinya dilepas, gayanya dirubah, ya susah. Belum ditegur, ya tegur betul sama imigrasi, nggak bisa masuk. Kalau saya udah biasa keluar masuk Hong Kong ini kan, dia udah ditegur masuk, takut ini dia manggil-manggil Andre, ya sudah Andre nyangkut juga. Saya pun dipanggil-panggil Pak sama dia. Cuma karena saya kan di imigrasi itu udah biasa kan, ya. Dia pakai topi P Network, pakai jaket P Network. Cuman dandanannya orang Hong Kong kan lagi masalah besar di Hong Kong ini Pak. Jadi tiap pagi itu banyak gelandangan dari India sama Bangladesh tidur-tidur di taman. Dandanan kayak gitu kan orang curiga juga. Ini jadi gelandangan lagi, jadi beban pemerintah gitu kira-kira. Padahal kita siap, hotel ada apa ada, uang juga banyak saya bawa, cukup lah kalau untuk ini sih, untuk beli mobil juga di sana bisa. Cuma ya gimana lagi, karena rupanya ini apa, penampilan juga itu perlu juga Pak. Jadi kalau ke luar negeri itu bukannya ini, jadi harus di betul-betul penampilan yang agak yang sudah available balance. Ini barter 50.000 kalau dirupiahkan, kipas angin kalau dikonversikan ke, oh ya, bagi yang tadi terima spanduk dari admin, brosur dari admin itu adalah brosur koperasi Pak, BPJS ya, sudah dibagikan. Silakan bagi yang nanti minat bisa daftar ya, hubungi saya atau langsung, oh silakan ya, siap. Bagi yang tadi brosurnya sudah dibagikan, Pak Ihsan dibantu ditulis Pak di bor. Spidolnya mana? Ini. Saya kasih harga dengan koin V-nya nih untuk suarakan langkahmu, bersinalah Pai Network untuk masa depan yang cerah. Dan diamlah orang berkata, kita yakin bisa. Ayolah sahabatku, nikmat ilmu. Suarakan langkahmu, berdirilah Pai Network untuk masa depan yang cerah. Diamlah orang berkata, kita yakin masih bisa. Ayolah sahabatku, untuk berikan ilmu. Salam petan. Salam sukses. Luar biasa. Transfer langsung. Ya, artinya bahwa saya terima